Jawabannya kenapa? Karena enak. Ya kan? Karena enak. Nggak apa-apa. Maksudnya kita tidak mencela makanan, kita tidak menghina makanan, tapi kita belajar sekalian untuk lebih beradab dengan diri kita, untuk lebih memenuhi hak badan daripada cuma sekedar untuk memuaskan selera lidah. Itu dia kata kuncinya. Ya. Jadi kenapa milih ini? Ya karena memang enak, gitu kan? Enak itu bagian dari penyakit nggak? Sebenarnya kalau dia ujung-ujungnya bahasanya adalah nafsu, dia penyakit. Ini sehat nggak? Kenapa sehat? Rebus-rebus kan? Udah mulai paham yang sehat yang mana? Ada apa? Brokoli yang rebus, ada wortel rebus, ada kentang rebus, ada terong rebus, ada pisang rebus, macam-macam, ada ubi rebus. Kira-kira piring pertama, piring kedua, piring ketiga. Piring ketiga nasi padang. Piring pertama tadi sayur-sayuran buah-buahan gini kan? Piring ketiga nasi padang. Kalau saya boleh tanya kira-kira Anda kan pilih yang mana untuk dimakan? Kemungkinan besar yang ini kan? Jawabannya kenapa? Karena enak. Ya kan? Karena enak. Nggak apa-apa. Maksudnya kita tidak mencela makanan, kita tidak menghina makanan, tapi kita belajar sekalian untuk lebih beradab dengan diri kita, untuk lebih memenuhi hak badan daripada cuma sekedar untuk memuaskan selera lidah. Itu dia kata kuncinya. Ya. Jadi kenapa milih ini? Ya karena memang enak, gitu kan? Enak itu bagian dari penyakit nggak? Sebenarnya kalau dia ujung-ujungnya bahasanya adalah nafsu, dia penyakit. Karena banyak manusia zaman sekarang makannya untuk memuaskan nafsunya, gitu loh. Dan nafsu bagian dari penyakit kolbu. Nah pertanyaannya sekarang begini, berarti kami nggak boleh makan nasi padang? Siapa yang melarang? Berarti kami nggak boleh makan beginian? Boleh. Tapi pertanyaannya, bagaimana makanan ini bisa menjadi makanan kolbu Anda? Caranya gimana? Gampang. Anda makan satu wortel, mungkin kentang, mungkin sama pisang kayak begini, sama mungkin habis itu Anda makan rambutan. 1-2 potong lah, sisanya Anda kasih ke orang, maka makanan yang Anda kasih ke orang itu akan jadi makanan buat kolbu Anda. Paham ya? Nasi padang juga sama, Anda makan sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Belilah nasi padang yang paling baik, ada rendangnya, ada ikan bakarnya, pokoknya komplit lauknya lah, paling enak sedunia misalkan. Oke? Makan sedikit, ya, nggak usah banyak-banyak. Lalu sisanya katakanlah dalam kondisi kita masih bagus gitu kan, atau Anda beli yang sama, ini makan sedikit saja, sisanya tadi Anda kasih ke orang yang belum pernah mungkin makan ikan bakar, ayam bakar atau rendang. Maka makanan tadi itu akan jadi makanan buat kolbu Anda. Hingga lama-lama apa? Lama-lama Anda akan kurus dengan sendirinya. Ya kan? Ini makannya sendirian, nggak mau bagi-bagi sama orang, yang dimakan nggak sehat, habis itu nggak mau jalan, nggak mau dibakar. Akhirnya apa yang terjadi? Begitu-begitu aja. Ya, nggak apa-apa, silakan, tapi tanggung jawab. Dan ingat, kita akan diminta tanggung jawab sama Allah sekalian. Kenapa sakit-sakitan? Ya, kenapa sekarang banyak orang dikit-dikit sakit, kenapa? Karena memang tubuhnya tidak diberi hak. Tubuh tidak diberi hak. Ya. Kalau tubuhnya diberi hak dengan baik, maka insya Allah ngobatin penyakit itu jadi gini, kalau Bapak Ibu mau memperbaiki penyakit, benerin makanannya, maka penyakit Anda akan hilang dengan sendirinya. Karena tubuh kita itu sekalian, dia punya kemampuan detoksifikasi sendiri. Apalagi nanti kita akan bahas berbagai macam makanan-makanan atau rempah-rempah sehat yang Masya Allah luar biasa kita bisa optimalkan, ya seperti itu. Syaratnya ada syarat dulu. Sekarang saya mau tanya lu sekalian, baik, hidup sehat untuk apa? Untuk Allah itu dulu. Hidup sehat untuk apa? Untuk taat, agar lebih taat. Hidup sehat untuk apa? Untuk bersyukur. Itu kata kuncinya. Kita untuk lebih taat, lebih bersyukur, dan karena Allah. Jadi nanti kalau sudah niatnya karena itu, makan wortel dapat pahala, makannya dapat pahala, bukan cuma sekedar makan enak dan sehat. Nah, saya tanya dulu, Bapak Ibu sudah siap hidup sehat? Pelan gitu jawabannya. Sudah siap belum hidup sehat? Masya Allah, Allah saksinya ya. Kalau siap, nah kita ada rulesnya dulu, ada aturannya dulu. Ya, saya ajarin supaya Bapak Ibu paham. Ini sebenarnya ilmu sederhana,
Ya, tapi kalau dipakai, Masya Allah luar biasa, efek luar biasa. Efeknya tuh dahsyatnya luar biasa. Kayak tadi malam ya, tadi malam itu kemarin lah ya. Saya tuh dapat apa ya? Dapat WA, bukan WA, pesan lah ya. Pesan ini membuat saya juga takjub gitu kan. Jadi ada seorang perempuan, ibu-ibu lah gitu kan. Dia ngirim pesan ke saya. Dia cerita begini. Assalamualaikum dokter, waalaikumsalam gitu kan. Saya nggak balas langsung, cuma saya baca aja. Saya ngetik ini, dia bilang. Saya ngetik ini sampai berlinangan air mata, dia bilang. Kenapa? Jadi start dari Lebaran kemarin, beliau minum Ultimate. Yang ibu-ibu udah tahu tuh Ultimate itu isinya apa kan? Kunyit, serai, sama jeruk nipis tuh. Jadi sejak Lebaran kemarin dia minum. Insya Allah rutin dia bilang, pagi dan malam. Alhamdulillah pagi ini tes pack dia bilang. Tes hamil itu. Dia bilang 2 garis merah jelas banget, dia bilang. Padahal rutin minumnya untuk ngobatin tiroidnya. Ada itu enggak? Coba cari. Jadi dia minumnya itu untuk ngobatin tiroidnya. Nanti saya ajarin, ternyata bahasa saya itu produk ciptaan Allah itu luar biasa. Produk ciptaan Allah ya. Ya. Ada. Modal ini doang. Modal kunyit, modal serai sama jeruk nipis. Enggak. Ultimate itu isinya ini doang. Kunyit, serai sama jeruk nipis. Judul awalnya pengen ngobati tiroidnya. Tapi yang lebih luar biasa apa, Bapak sekalian? Dia cerita. Dia terusan ceritanya dia itu kan, saya beneran sesegukan nulis ini dok, dia bilang. Alhamdulillah, dalam hati saya gitu kan, bahagia banget. Mudah-mudahan saya kuat di usia kehamilan saya ini, usia 39 tahun. Hipertiroid sudah 3 tahun. Terus dia tanya sama saya, mohon sarannya apa? Saya tanya sama dia, ibu menikah kapan? Ternyata dia menikah 2005. 14 tahun ngurusin penyakit, ternyata dengan begitu mudah Allah kasih hamil, Allah kasih anugerah hamil, plus juga tiroidnya juga sudah mulai membaik, modal ini doang. Masya Allah kan? Kok bisa kayak begitu? Karena patuh gitu kan, badannya tidak lagi diasup dengan hal-hal atau barang-barang atau produk-produk yang membuat berat di badannya. Ya, biasanya rulesnya udah jelas kalau kayak begini. Ya, karena emang teman-teman yang mengikuti postingan-postingan saya itu udah tahu kalau mau pencernaannya sehat, Anda harus stop atau kurangi 4 hal ini. Kalau mau nggak? Siap mengurangi 4 hal ini? Saya agak sih, agak lemes kalau ngomong beginian. Beneran nggak ini? Yang pertama, siap ya? Tulis sebaik-baik dan komitmen. Komitmen kepada siapa? Nanti saya kasih solusi alternatifnya atau alternatifnya. Yang pertama, nasi putih. Sudah mulai geleng-geleng kepalanya. Nasi putih, gak usah lama-lama deh, Bapak sekalian. Nah nanti hubungannya nanti, kan kebetulan zamannya banyak perempuan nih, hubungannya sama menstruasi nanti nih. Nanti kenapa sekarang banyak anak perempuan mensnya bermasalah? Nyeri berlebihan, waktu berlebihan, jumlah berlebihan, itu kan bermasalah sebenarnya. Menstruasi itu nggak boleh nyeri, jumlahnya nggak boleh terlalu banyak, waktunya nggak boleh lama. Catatannya apa? Harus ada sesuatu yang masuk ke badannya untuk mengimbangi metabolisme badan tadi. Baik, kembali ke tadi yang awal tadi. Pertama nasi putih dulu. Nanti kalau kami nggak makan nasi putih gimana? Tenang, ini kan juga sumber karbohidrat. Betul? Anda bisa bikin padang kaya dengan rempah. Anda bisa bikin itu. Apa tuh singkong, apa bahasa sini tuh? Ubi itu? Ubi-ubi yang dipotong-potong kecil tuh loh, bikin dadu gitu. Nah itu kan bisa dibuat masakan enak tanpa digoreng.
Ya, jangan digoreng lah, tapi dikukus, direbus. Kasih bumbu. Sehat nanti. Jangan pakai minyak, karena rule keduanya jangan pakai minyak. Jangan ada minyak goreng. Rule keduanya. Ya. Jadi berarti kami nggak boleh makan nasi, bukan nggak boleh nasi putihnya ya, tapi karbonya Anda tetap harus makan. Ini kan karbohidrat nih. Ini kan karbohidrat nih. Ini kan karbohidrat nih. Banyak pilihan karbonya, jagung juga karbohidrat. Gitu ya.